Ini kalau ibu, ini udah ibu record juga, ntar videonya ibu upload. Ini yang kelihatan di kalian PowerPoint-nya versi slideshow kan ya? Bukan. Bukan? Enggak Bu, bukan. Oh, berarti nggak bisa ke slides. Berarti kalau gini aja jelas ya? Kelihatan? Gedein lagi gimana sih? Kelihatan Bu. Oke. Tinggal zoom Bu. Nah, segini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, materi selanjutnya kita itu, kalau kemarin kita ada analisis not sama analisis mes, kita selanjutnya ada materi mengenai teorema rangkaian. Jadi kalau kemarin istilahnya tuh analisis not dan mes, kalau sekarang istilahnya lebih ke teorema. Jadi teorema rangkaian yang ada itu ada Millman, superposisi, substitusi, Thevenin, Norton, dan transfer daya maksimum. Tapi di sini yang pada umumnya sering digunakan dan yang paling sering memang dibahas, yang wajib banget dibahas ketika perkuliahan itu adalah Thevenin, Norton, dan superposisi. Tuh. Nah, kenapa ketiga ini yang digunakan? Yang pertama, superposisi itu dia gunanya kalau banyak sumber, kita bisa menganalisis masing-masing, bahasanya superposisi ya, jadi masing-masing sumber itu dianalisis satu persatu secara bergantian. Kalau Thevenin, dia identik dengan tegangan, karena nanti istilahnya adalah tegangan Thevenin, dan kalau Norton, dia identik dengan arus Norton. Makanya ketiga ini yang wajib istilahnya didalami, metodenya seperti apa, karena ini yang paling banyak digunakan atau paling umum untuk digunakan. Nah, untuk hari ini kita bahasnya superposisi, besoknya Thevenin, besoknya lagi Norton. Nah, yang pertama, teorema superposisi ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linear, di mana rangkaian linear ini adalah suatu rangkaian persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan Kx, di mana K sama dengan konstanta dan X sama dengan variabel. Nah, yang paling penting sebenarnya di sini adalah dia hanya bisa digunakan ketika ada sumber bebas. Ya, jadi kalau misalnya dia pakai sumber tak bebas, itu tetap. Tadi kan bahasanya Ibu adalah dia akan saling bergantian diaktifkan. Misalnya ada 3 buah sumber. Ada 3 buah sumber tegangan ataupun sumber arus di dalam sebuah rangkaian. Ketika kita analisis dengan teorema ini, kalau kemarin kan kita belajarnya not sama mes ya. Kalau mes loop, kalau not kita lihat titiknya atau simpulnya. Nah, kalau di teorema superposisi dari 3 buah tadi kita masing-masing aktifkan secara bergantian. Misalnya ada 2 buah sumber arus, nanti contohnya ada ya di belakang, 2 buah sumber arus dan 1 sumber tegangan. Ketika sumber arus pertama aktif, sumber arus kedua di open, dan sumber tegangan tadi di short. Jadi kalau dia sumber arus dia di open, ketika dia sumber tegangan dia di short. Kemudian nanti kalau sumber arus yang kedua diaktifkan, berarti sumber arus pertama di open dan sumber tegangan yang ketiga tadi dia di short. Secara bergantian. Baru dianalisis masing-masing, nanti nilainya terakhir adalah nilai ketika ditanyakan adalah arusnya atau tegangannya, maka terakhir itu jawabannya adalah hasil penjumlahan dari 3 analisis tersebut. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Makanya Ibu mau Google Meet karena biar gampang jelasin contoh. Contoh soalnya ini, ada sebuah sumber tegangan bernilai 20 volt dan ini nilainya 1 ampere, sumber arus 1 ampere. Nah, kita mau tahu arus yang dirasakan di R1. Ya, arus yang mengalir melalui R1. Nah, berarti yang sumber tegangan tadi di short kalau sumber arusnya lagi aktif. Tapi kalau misalnya sumber tegangan yang diaktifkan, berarti sumber arusnya yang di open. Nah, yang pertama, ketika sumber tegangannya aktif tadi, berarti sumber arusnya tidak aktif, maka dia di open. Ketika di open berarti tahanan dalamnya tak hingga. Berarti apa? Yang ini kan nggak ada arus yang mengalir sama sekali di sini, nggak ada yang ke R3. Artinya nilai ini sama aja seperti kalau seperti rangkaian
yang hanya terhubung dengan 2 buah resistor secara seri, ya. Berarti kita bisa menggunakan pembagi berarti kita bisa langsung mencari nilai arusnya hanya dengan menjumlahkan nilai resistornya saja, kemudian tegangan dibagikan nilai jumlah resistor tersebut, ya. Jadi arusnya kalau dia seri begini kan berarti kan arusnya sama, ya. Nah, berarti nilai arusnya adalah 20 dibagi 10 tambah 10, R1 tambah R2. Nilainya adalah 1 ampere. Kemudian gantian ketika sumber arusnya aktif, berarti sumber tegangannya di short. Tahanan dalamnya berarti 0 atau rangkaiannya short circuit. Nah, kalau begini berarti kita kayak memparalelkan antara R1 dengan R2, ya. Nah, pakai pembagi arus berarti nilainya I2 atau yang dirasakan di mengalir ke R1 adalah 10 dibagi 10 tambah 10, ini karena nilai resistornya sama, ya. Jadi kalau kemarin masih ingat pembagi arus, kalau kita mau cari tahu yang di R1 berarti kita pakai nilai resistor R2 dibagi R1 tambah R2 dikali arus yang masuk. Arus yang masuk kan 1 ampere, nilainya adalah 0,5. Nah, nilainya negatif. Kenapa? Karena ini lihat sumber arusnya, dia arahnya ke sana masuk, tapi karena yang ditanyakan tanda panahnya seperti ini, berarti kan berlawanan, maka arahnya negatif. Notasinya negatif. Jadi total arusnya itu yang dirasakan menjumlahkan nilai I1 dan I2 tadi. Jadi 1 ditambah min 0,5 nilainya adalah 0,5. Ntar Ibu screenshot dulu dari Proteus hasilnya. Nah, kalau kalian coba di Proteus hasilnya adalah 0,5. Nah, kita lanjut ke contoh yang sampai sini ada yang mau ditanya? Ini contohnya masih yang mudah. Di sini kita coba ke contoh berikut. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita ke contoh soal berikut dulu, ya. Jadi itu aja kalau di superposisi yang perlu diingat, kita mengaktifkan sumber arus ataupun sumber tegangan secara bergantian, di mana ketika sumber arus aktif maka seluruh sumber tegangan yang lain di short dan sumber arus yang lain itu di open. Kemudian kalau sumber tegangan aktif maka seluruh sumber arus yang lain di open dan seluruh sumber tegangan yang lain di short. Tabletmu mana? Ambil dulu. Iya. Sama Ustazah. Ambil dulu tabletnya. Nah, ini contoh berikutnya, ya. Ada sumber tegangan 17 volt, kemudian sumber tegangan 6 volt dan sumber arus 2 ampere dengan rangkaian yang bisa dilihat seperti pada gambar. Kemudian kalau kita mengaktifkan sumber tegangan yang 17 volt tadi, berarti sumber tegangan yang 6 volt tadi di short dan sumber arusnya di open. Nah, kalau seperti ini berarti kan nggak ada lagi yang mengalir ke sini, ya. Jadi ini untuk mengetahui arus yang mengalir di sini, kita cukup menyederhanakan dulu rangkaiannya seperti biasa. Yang 3 ohm ini diparalelkan dengan 0 ohm karena ini tahanan dalamnya jadi 0, berarti di sini 0 ohm alias nggak ada yang ngalir ke sini nantinya. Kemudian yang 2 ohm ini paralel dengan R17 dengan R18, ya. Jadi 2 ohm paralel 2 ohm, nilainya adalah 1 ohm. Kemudian kita pakai pembagi tegangan. Tunggu sebentar, ya, ada iklan.
Ustazah siapa? sama Ustazah Al-Azhar. Azab. Nanti ya. Zoomnya mana ya? Lu pakai HP aja apa ya? Nih pakai HP mama aja Pak sebenarnya. Pakai jilbab dulu. Oke lanjut ya. Nah. Nah selanjutnya karena yang ini diparalelkan nilainya 1 ohm, berarti ini tahanan penggantinya jadi 1 ohm dan kita menggunakan rumus pembagi tegangan. Berarti tegangan yang dirasakan di sini adalah 1 dibagi 1 tambah 3 dikali 17 atau 17/4 volt. Maka arus yang mengalir ke sana nilai tegangannya kan berarti sama ya. Ya, sebentar. Berarti nilai tegangan 17/4 volt tadi dibagi 2 dapat nilai arusnya 17/8. Nah, selanjutnya gantian ketika yang aktif adalah sumber tegangan 6 volt. Belum mulai? Nanti ya, tunggu ya. Nah, ketika yang diaktifkan sumber tegangan 6 volt, berarti gantian yang sumber tegangan 17 volt tadi di short, kemudian yang sumber arus yang berapa tadi? 2 ampere tadi di open. Nah, jadi yang harus kalian ingat ketika ada sumber sumber tegangan yang di short, tahanan dalamnya kan jadi 0. Nah, ketika dia ada yang paralel dengan sumber tegangan yang udah di short tadi, nilainya akan menjadi 0. Ikutan 0. Ya, dia udah bangun ya. Berarti nanti nggak akan ada arus ataupun tegangan yang dirasakan di bagian tersebut. Nah, seperti ini tadi yang pertama ya. Jadi ini yang biasanya harus hati-hati. Kadang ketika kita paralelkan, kita ngitungnya bukan 0, tapi nganggap di sini menjadi 3 ohm. Oke, lanjut tadi ke yang bagian kedua. Nah, ini yang kedua kita aktifkan yang 6 volt, berarti yang 17 tadi short, kemudian yang 2 ampere tadi jadi open. Nah, berarti ini R4 sama R9 jadi paralel ya. Nah, yang mau ditahu itu kan nilai arus yang mengalir di sini. Yang pertama 3 ohm diparalel dulu dengan 2 ohm. Dapat nilainya 6/5. Kemudian nilai resistor serinya berarti di sini 6/5 tahanan penggantinya ya, ditambah 2 ohm. Nilainya 16/5 ohm. Kemudian dia diparalelkan dengan 3 ohm yang di R11. Nilainya adalah 48/31. Berarti arus yang dirasakan di sini adalah
6 volt dibagi dengan tahanan pengganti totalnya tadi 48/31 sama dengan 31/8 ampere. Selanjutnya kalau yang 2 ampere yang aktif berarti dua sumber tegangan tadi sama-sama di short. Nah, ketika di short ini R5 dan R6 jadi paralel, 3 ohm paralel 2 ohm jadi 6/5 ohm. Kemudian yang 3 ohm ini di sini dianggap tahanan dalamnya 0, jadi diparalelkan jadi 0. Maka arusnya jadi seperti pembagi arus ya. 2 dibagi 2 tambah 6/5 dikali 5/4. Dikali 2, hasilnya 5/4 ampere. Nah, totalnya itu tinggal dijumlahkan 17/8 tambah 31/8 tambah 5/4. Jadi hasil yang di atas tadi semua 17/8, 31/8 ditambah 5/4. Hasilnya adalah 24/8 atau 7,25. Ibu ini dulu sharing Proteusnya. Belum masuk maksudnya. Nah, ini tadi yang untuk contoh soal yang pertama ya. Ini Ibu buat. Kemudian yang berikutnya ini tadi ketika sumber tegangan yang 17 volt aktif, maka arus yang di sini adalah 2,12 atau sama dengan berapa tadi, 17/8 ya. Berapa 7/8? Mana dia? Ya 17/8. Kemudian ketika yang 2 ampere aktif, nilainya adalah 5/4. Kemudian ketika yang 6 volt yang aktif, nilainya adalah 31/8 atau 3,88. Nah, ketika ditotal hasilnya jadi 7,25. Jadi kalau kalian ngerjain soal superposisi, kalian bisa nyoba di Proteus untuk meyakinkan hasil hitungannya kalian udah benar atau belum. Paling yang kalian harus perhatikan adalah polaritas dari pemasangan ampermeternya atau voltmeternya ya, kalau yang ditanyakan tegangan. Nah, kalau misalnya ampermeter, jadi polaritasnya atau pemasangannya harus sama, biar nanti kalau dijumlahkan nilainya benar. Kalau misalnya ini kebalik kan otomatis di sini jadi minus. Misalnya ini ibu masangnya kebalik, di sini jadi minus 3, sekian. Nanti ketika dijumlahkan hasilnya sebenarnya akan tetap 7,25, tapi kita nanti keliru ketika membaca karena ini kebalik. Padahal kalau karena dibalik ya, jadi nanti mestinya jadi minus atau kurang minus 0,388, berarti minus ketemu tanda kurang kan jadi plus ya. Jadi makanya ini untuk pemasangannya harus diperhatikan, jangan sampai kebalik. Nah, itu aja untuk superposisi. Ada yang mau ditanya sebelum kita nyoba latihan soal? Saya, Bu. Ya. Siapa yang ngomong ya? Awalnya, Bu. Oh, bisa. Bu. Bidan. Ya, gimana Mas? Kalau sirkuit itu apa, Bu? Belum ngerti saya, Bu. Maksudnya short circuit sama open circuit ya? Ya, maksudnya itu. Ya, sebenarnya kan itu artinya ya sirkuit ya rangkaian. Kalau misalnya open berarti rangkaiannya terbuka. Kalau short circuit artinya hubung singkat. Kenapa dikatakan hubung singkat? Ya karena nggak ada komponen lain di situ. Jadi ketika nggak ada komponen lain, artinya arus yang ngalir di situ kan maksimal. Sering dengar istilah short circuit kan, kalau misalnya ada yang konslet. Nah, itu kondisi yang sebenarnya dianggap ketika arusnya yang ngalir. Kalau tadi kan kalau open circuit nggak ada arus yang ngalir ya, nggak ada arus yang ngalir, tapi sebenarnya dia ada jatuh tegangan yang ada di situ. Kebalikannya ketika di short circuit, arusnya akan maksimal
ke situ, tapi tidak, nilai jatuh tegangannya jadi 0 di situ. Jadi intinya kalau short circuit itu kita menghubung singkatkan. Makanya kalau short circuit itu dianggap tahanan dalamnya itu 0. Karena nggak ada tahanan berarti kan arusnya maksimal. Kalau misalnya dia open circuit, dia yang tadi sumber arus tadi dibuka, berarti tidak ada arus yang mengalir ke situ. Itu intinya sih. Kalau di superposisi, ketika dia sumber tegangan kita nge-short, kalau dia sumber arus dia di open. Kalau teorema rangkaian memang kita belajarnya mulai dari superposisi dulu karena ini yang paling sederhana penyelesaiannya. Nanti setelah ini baru ada Thevenin dan ada Norton yang lebih rumit sedikit dibandingkan yang superposisi. Kalau dari metodenya tadi udah paham semua. Kalau paham kita latihan soal 1 nomor dulu sampai jam setengah 10 lah ya. Cukup nggak apa sampai jam 10? Kita soalnya ini masih Ibu share screen Proteusnya kan ya. Nih, kita coba yang ini nanti. Jadi nanti yang ditanyakan adalah tegangan di R37. Gimana, udah jelas semua? Kita latihan soal sampai setengah 10 aja ya. Bu kasih waktu kurang lebih sejam, nanti Ibu monitor lagi di classroom. Materinya nanti Ibu share. Kemarin remedian apa enggak, Bu? Belum Ibu cek semua. Soalnya iya, Ibu mau nanya nih, kalian kan udah belajar matematika, kemarin ada diajarin ini enggak? Terserah mau matematika dari SMA. Misalnya 0,5. Kalau 0,55 itu dibuletinnya ke bawah apa ke atas? Ini kemarin gimana? 5 ke atasnya, kalau 5 ke bawahnya, Bu. Nah, kalau 0,65 dia dibuletin ke bawah apa ke atas? Ke atas. Kalau 0,65 ke atas, kalau 0,55 ke 0,5 apa ke 0,6? 0,6. 0,55. 0,5 dong 0,6. pastinya. Kalau dia 0,55 dibuletinnya ke 0,5. Kalau dia 0,65 dia dibuletinnya bisa ke 0,7 ya enggak? Iya. Kan kalau dia ganjil dia ke bawah. Kalau misalnya range-nya memang jelas ya antara 0 sampai antara 1 sampai 4. Misalnya 0,54 ya dia pasti dibuletin ke 0,5. Tapi kalau dia 0,56 ya dia boleh dibuletin ke 0,6. Tapi kalau dia 0,55 dia dibuletinnya 0,5. Kalau 0,65 dia dibuletinnya boleh ke 0,67. Ingat Ibu ya. Kayak gitu. Kemarin juga Ibu sempat nanya sama Ibu, malah bukan nanya sih, dosen matematika kalian dapat nggak sih Bu Riani nanya ke saya gitu kan, kalau masalah pembulatan kayak gitu, karena kayaknya dia juga mengalami ketika ngajarin mahasiswa itu ada beberapa yang keliru untuk pembulatan seperti itu ya. Jadi mungkin bisa direview kembali materinya, karena ternyata dosen matematika aja ngalamin, apalagi matematika di peralis lagi gitu kan, di rangkaian listrik. Jadi mungkin bisa dicari yang benar kalau setahu Ibu tadi seperti itu gitu. Makanya kemarin Ibu kasih pilihannya ada 2 kan, 0,5 sama 0,55. Takutnya ada yang ngebuletin ke 0,5 gitu pikiran Ibu, atau ada yang tetap milih 0,55. Nah itu belum Ibu periksa semua. Dia memang ada yang otomatis, tapi kan Ibu harus meriksa untuk yang hitungan. Jadi hitungan itu kalian ada poinnya 10. Jadi misalnya ada yang hitungannya sempurna ya udah bisa dapat 10. Tapi misalnya ada yang keliru misalnya jawabannya 1, ternyata jawabannya kalian minus 1. Ya Ibu nggak akan mungkin yang 10 tadi udah kalian hitung capek-capek terus jadi 0, nggak. Paling Ibu bisa kasih nilai maksimal 8 gitu, karena kekeliruannya hanya di polaritas misalnya, tapi cara penghitungannya semuanya benar gitu. Secara metode ngitungnya itu udah benar, langkah-langkahnya ya Ibu bisa kasih segitu. Makanya belum Ibu nilai semua, 2 kelas lagi kemarin kan. Tapi biasanya nanti kalau memang ada yang kurang, remedinya setelah total sama tugas. Kalau memang nilainya masih kurang, kalau enggak ya nggak usah ada remedial UTS-nya gitu. Masih ada yang mau ditanya kalau untuk superposisi?
Masih ada atau tidak? Kalau enggak silahkan dibilang enggak biar bisa ibu tutup dulu dan ibu upload ininya soal latihan soalnya. Latihan bareng-bareng aja bu. Ya nanti ibu uploadnya di Classroom. Apa kalau sekarang maksudnya ibu sayang nggak sih kalian nge-zoom terus sambil kalian ngerjain? Jadi kalian bisa ibu upload aja soalnya di Classroom kalian ngerjain. Kuotanya bu. Iya makanya ini kalau mau di screenshot, siapa tahu ada yang udah install Proteo semua sih tapi ya. Belum bu. Belum. Belum tahu, baru tahu. Belum bu. Baru tahu. Ibu ini masih share screen Proteus kan ya, ibu snipping tool dulu. Nanti kalian bisa screenshot. Ibu pindahin ke nggak usah deh, gini aja. Kalian screenshot ini aja bisa nggak? Udah, kalau ini udah di screenshot, ibu pindah ke sisi sebelahnya. Belum bu, yang mana bu? Yang mana bu? Ini yang tampil sekarang Proteus kan? Ini nanti soal latihan, soalnya ini. Yang R31. Iya betul, R31. Semuanya, kalian screenshot aja ini semuanya. Sudah? Sudah Bu Dora. Udah. Nanti kalau ada yang belum screenshot, minta ke siapa tadi, Yesti ya sekalian modus. Yes, kamu tadi udah screenshot nggak? Aku kelewatan gitu. Ini nih. Bentar gedeinnya pelan-pelan. Sama ini. Tunggu bentar di ini dulu. Di run. Jadi nanti tegangan di yang ditanyakan tegangan di R37 nilainya harus 5 ketika dijumlahkan. Udah? Udah Bu, itu dua-duanya kan ya Bu? Iya dua-duanya. Jadi ini kan ada 3 sumber, V13, V14 sama I8 ya. Nah nanti ini kan diaktifkan secara bergantian, kemudian dicari berapa nilai tegangan di R37. Nanti setelah masing-masing sudah aktif secara bergantian dan masing-masing sudah didapatkan nilai R37, nanti setelah itu ditotal nilainya harus 5 volt gitu. Untuk menyamakan sama perhitungannya kalian, jadi ibu minta kalian screenshot. Oke, kalau nggak ada yang ditanya ibu tutup. Masih ada yang mau ditanya? Apa? Dikirimin kan bu, kayak tadi contoh perhitungannya bu. Nanti ibu upload di Classroom. Makasih. Oke. Yang on kamera cuma Yesti. Oh cantik sendiri Yesti nih. Udah ibu tutup dulu ya, nggak apa-apa. Makanya dari tadi juga ibu nggak suruh on kamera karena memang tujuannya cuma mau jelasin ini aja secara langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.